Mari sama-sama kita siapkan saudara, hati kita, pikiran kita, bahkan jikalau ada Alkitab di dekat saudara, Pastor Daud sangat senang agar kita sama-sama memperhatikan teks demi teks ya, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini. Haleluya. Ya, saudaraku, pada pagi hari ini Pastor Daud diingatkan Tuhan tentang eh, apa yang telah diperbuat oleh Yudas ketika Yesus akan menghadapi yang namanya jalan salib, saudaraku, ya. Dan bulan-bulan ini ya semakin dekat di mana perayaan Paskah, Passover, ya. Yesus melintasi yang namanya kematian, melewati kematian, dan kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup dan tidak bisa ditaklukkan oleh dosa, bahkan maut sekalipun. Dia membuktikan bahwa dia rela disalibkan, mencurahkan darahnya, dan kemudian dia mati untuk menggenapi firman Tuhan, lalu dia bangkit sesuai dengan perkataannya di hari yang ketiga. Namun saudaraku, ya, perjalanan penyaliban Yesus itu sangat panjang, dan pada pagi hari ini kita akan menyinggung sedikit bagian dari peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Namun bukan di penyalibannya saudara, tetapi ada satu peristiwa yang dilakukan oleh muridnya dan ini menjadi sebuah kesalahan besar. Mari sama-sama kita buka kitab Lukas pasal 22, Lukas pasal 22 ayat 3 sampai 6 saja saudara. Haleluya. Lukas pasal 22 ayat 3 sampai 6. Di sana judulnya Yudas mengkhianati Yesus. Yudas mengkhianati Yesus. Nah, saudaraku, kalau pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan ini bukan hanya sekedar mengingat saudara, tetapi ini juga sebenarnya penggenapan juga nanti di akhir zaman ini, seperti apa yang dialami oleh Yesus, seperti ini juga nanti yang akan terjadi saudaraku sebelum datangnya Yesus kedua kali. Akan terjadi banyak ya pengkhianatan, waktu mengkhianati ya. Di akhir zaman ini akan banyak murid-murid Tuhan, ya, orang-orang percaya akan mengkhianati Tuhan Yesus. Karena apa saudara? Mari kita lihat ya. Ini juga sebenarnya sekali lagi, ini juga penggenapan di akhir zaman ini, bahwa sebelum Yesus datang, di akhir zaman ini akan terjadi banyak anak-anak Tuhan yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Karena apa saudaraku? Kita lihat ayat yang ketiga. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Haleluya. Perhatikan ini terlalu sangat, kalau saya katakan ini sangat luar biasa. Murid Yesus loh saudaraku ya. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Iblis bisa masuk ke dalam murid Tuhan. Kenapa saudara? Nah, Pastor Daud sering mengajar bahwa sebenarnya iblis itu tidak punya tempat di dalam manusia. Tidak punya tempat saudaraku. Karena manusia itu telah didesain dan di dalam manusia itu ada roh. Ada roh dan ada nafasnya Allah. Jadi kita tahu saudaraku, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka kita tahu bahwa sesuatu yang jahat itu tidak akan bisa masuk. Tetapi kalau kita bertanya kenapa bisa ada orang berdosa? Karena dia membuka celah saudaraku. Ya, kenapa orang bisa kerasukan setan? Ya, Pastor Daud pernah khotbah waktu Yesus pergi ke Gerasa. Nah, kenapa bisa terjadi orang gila saudara, orang kerasukan setan? Sebenarnya setan nggak bisa masuk ke dalam kita. Dimensinya berbeda saudaraku. Yang bisa masuk ke dalam tubuh kita itu makanan, ya. Yang bisa masuk ke dalam tubuh kita itu minuman. Yang bisa masuk ke dalam tubuh kita itu mungkin kena duri dan segala-galanya. Tetapi kenapa bisa roh jahat masuk ke dalam kita? Karena kita kasih kesempatan, saudara. Kita membuat hati kita yakin kepada batu dan kita anggap batu itu menjadi Tuhan. Kita pergi ke gunung-gunung, kita membuat satu ritual di sana dan kita jadikan tempat itu menjadi situs dan kita yang meletakkan bahwa di sana itu ada ilah lain, lalu kita sembah-sembah, kita kasih makanan, kita bawa kemenyan saudaraku, dan kita mengikatkan diri kepada yang tidak terlihat. Makanya setan bisa masuk. Sebenarnya kalau secara normal dan wajar, setan nggak mungkin masuk saudaraku. Kita jalan di mall, tetap aja kita biasa saja. Kita jalan di pasar, kita jalan di pinggir jalan, kita tidur, kita berbaring, kita duduk, kita biasa aja, setan nggak bisa masuk. Tetapi ketika pikiran kita fokus kepada sesuatu yang tidak benar, dan kita buka celah saudaraku, pada saat itu juga setan akan masuk saudaraku. Haleluya. Nah, apa yang dilakukan Yudas ini sebenarnya teguran dan nasihat buat kita di akhir zaman ini.
Ya, sekali lagi, sebelum Yesus datang kedua kali, ini pun akan terjadi. Kalau dulu 2000 tahun yang lalu sebelum Yesus disalibkan, Yudas yang dipakai setan. Dan di akhir zaman ini, Yudas ini mewakili murid-murid Tuhan juga, orang-orang yang percaya, tetapi yang selalu buka celah kepada kuasa kegelapan. Haleluya. Sekali lagi ayat 3, maka masuklah iblis ke dalam Yudas, ya. Maka masuklah. Nah, itu berarti Yudas mempersilahkan iblis itu masuk ke dalam dirinya. Kenapa? Karena di otak Yudas sudah berpikir sesuatu yang jahat ternyata, saudaraku. Ketika kita sudah mulai memberikan kesempatan buat pikiran kita, hati kita sesuatu yang jahat, maka hati-hati saudaraku, iblis telah mengintip dari balik pintu hati kita, pintu pikiran kita. Ketika kita sudah mulai berpikiran yang jahat, mulai merenungkan yang najis, mulai merenungkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka iblis dengan cepat seperti kilat, dia masuk ke dalam pikiran kita, saudaraku. Haleluya. Hati-hati, ya. Kenapa iblis bisa masuk ke dalam Yudas? Karena Yudas sebenarnya sebelum perikop ini ditulis, dia sudah dipakai, dia sudah merenungkan sesuatu yang jahat. Tentang apa, saudaraku? Haleluya. Kita lihat. Ya, saya ulang lagi, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala. Imam-imam kepala ini adalah orang-orang yang memimpin ibadah. Kalau di zaman sekarang ini, imam-imam ini bisa dikatakan, saudara, pemimpin jemaat, ya, pemimpin gereja, gembala-gembala sidang, ini imam-imam, saudaraku. Pendeta-pendeta, para penatua dan majelis, ini juga disebut imam yang memimpin ibadah, saudara. Ya. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Ada apa di kepala Yudas? Ada apa di otak Yudas? Ada apa di dalam hatinya? Coba kita lihat, saudaraku. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ternyata Yudas mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan uang. Yudas ini ikut melayani Tuhan, tapi motivasinya adalah uang. Haleluya. Yudas melayani Tuhan, Yudas ikut dalam 12 rasul ini. Ternyata dari awal itu Tuhan sebenarnya sudah melihat dan sudah tahu bahwa Yudas inilah nanti yang menjadi pemicu, yang menjadi alat dipakai setan untuk menggenapi penyalipannya, saudaraku. Haleluya. Nah, Yudas ini adalah satu contoh umat Kristen, hamba-hamba Tuhan, orang-orangnya Tuhan di akhir zaman ini, yang kelihatannya melayani Tuhan, tapi motivasinya adalah uang, saudaraku. Haleluya. Hati-hati, saudara. Hati-hati kita semuanya. Kalau kita datang kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan, ini bukan hanya level pendeta, ini bukan hanya level pengerja, ini bukan hanya level majelis, ini bukan hanya level imam-imam, tapi ini levelnya orang yang percaya. Kalau kita datang ke gereja ikut ibadah, kalau motivasi kita uang, saudaraku, kalau motivasi kita agar diberkati oleh Tuhan, kalau motivasi kita agar kita menerima kekayaan, saudaraku, urungkan niatmu, karena iblis pasti akan masuk, dia akan pakai pikiran kita, cara-cara yang tidak benar pun akan kita lakukan, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Tidak ada bedanya pemimpin jemaat dengan jemaat di akhir zaman ini. Ya, banyak pemimpin-pemimpin jemaat sekarang itu bagaimana caranya untuk adakan ibadah, bagaimana caranya agar mengumpulkan jemaat setiap hari, bagaimana ceritanya agar setiap minggu itu ada pertemuan. Saudara tahu bahwa di dalam semua pertemuan ibadah itu selalu ada yang namanya hubungannya dengan uang, saudaraku. Bahkan di akhir zaman ini tidak lagi yang namanya ragu-ragu kalau pendeta itu membahas tentang uang dalam pelayanan. Dan tidak lagi, saudaraku, menjadi sesuatu yang langka kalau khotbah-khotbah di gereja semuanya berbicara tentang uang dan persembahan, bahkan perpuluhan, saudaraku. Nah, saya melihat sendiri bahwa di Alkitab itu bicara perpuluhan itu paling berapa persen dari 100% isi Alkitab. Cuma segelintir, saudara.
Tetapi kita lihat ada banyak gereja-gereja yang dibahas setiap kali pertemuan itu uang. Setiap kali ibadah itu adalah persembahan. Setiap kali ibadah itu adalah perpuluhan dan juga banyak lagi tuh persembahan-persembahan yang lain, saudaraku. Haleluya. Ini berbahaya, saudara. Ketika kita melayani Tuhan, dengar baik-baik, memang Tuhan janjikan bahwa apa yang kita doakan, apa yang bahkan kita telah pertaruhkan, apa yang telah kita lepas ketika kita mengikut Tuhan, semuanya itu Tuhan Yesus janji bahwa Dia akan menggantikannya, ya, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Tetapi apakah itu hakikat daripada kita melayani Tuhan? Tidak, saudara. Itu bukanlah inti daripada kita beribadah kepada Tuhan. Ketika kita datang melayani Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, satu hal yang perlu kita ingat adalah menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhanlah hidup kita bisa menikmati yang namanya sukacita. Karena Yesus, karena Tuhanlah kita ini bisa menikmati kesehatan. Karena Dialah kita dipelihara setiap hari. Jadi bukan karena uang, saudaraku. Haleluya. Salah besar. Nah, Yudas ini dia mengambil langkah yang salah. Dalam pelayanannya bersama-sama dengan Tuhan, kebetulan dia dikasih jabatan sebagai bendahara. Hati-hati, saudaraku, hati-hati. Ya, sekalipun saudara dan saya bukan bendahara keuangan di dalam gereja, tetapi ketika kita punya motivasi tentang uang dalam setiap kali kita cari Tuhan, kita pergi kemana-mana ikut ibadah dan motivasi kita cari uang agar kita pulang bawa uang, ini adalah kerasukan setan, saudaraku. Haleluya. Karena tanpa kita sadari, kita sebenarnya menjual pelayanan kita agar kita dapat uang, bukan dapat keselamatan, bukan dapat penebusan, saudaraku. Nah, banyak sekali di akhir zaman ini nanti orang-orang akan jatuh ke dalam dosa karena pelayanannya, motivasinya adalah uang. Praise the Lord. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Pastor Daud ini seorang pelayan penginjilan, saudara. Ya, saya ini seorang penginjil, ini saya bisa live setiap pagi karena saya belum bertugas untuk pergi ke desa-desa, ke pedalaman, saudara. Terkadang kalau Pastor Daud sudah berangkat, itu live YouTube, live Facebook itu Pastor Daud hentikan, bahkan saya pergi sampai lebih dari 2 minggu, 3 minggu, bahkan menjelang 1 bulan, saudaraku. Ya, keluarga, anak-anak, istri itu saya tinggalkan. Kadang-kadang istri ikut, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang saya bawa anak saya, saudara ya, yang nomor 2. Dan jujur saudaraku, saya pergi kemana-mana itu tidak pernah bermimpi untuk agar pulang membawa uang, bahkan dengan berkat yang kelimpahan, tidak, saudara. Bahkan ketika saya meninggalkan keluarga, itu jelas penghasilan itu tidak ada. Ya, kebutuhan anak-anak dan istri saya itu tidak terpenuhi. Bahkan sering sekali saya ditelepon dari Jakarta ketika saya pelayanan di daerah-daerah, ya, saya ditelepon, bahkan saya mendapatkan berita bahwa apa yang di rumah yang menjadi kebutuhan seperti beras seperti itu, ya, anak saya suka telepon, "Papa, ini beras lagi habis." Oh, haleluya. Satu situasi yang sangat menyenangkan ketika mendengar hal seperti itu. Dan sering sekali Pastor Daud itu benar-benar bisa dikatakan saudara nangis, saudaraku ya. Pastor Daud itu menangis, "Tuhan, bagaimana ini? Sementara saya melayani Engkau, Tuhan Yesus, melayani jiwa-jiwa, dan saya tidak pernah mengenal." Karena di desa-desa, saudaraku, sudah jelas mereka itu bukan orang kaya. Bahkan orang-orang yang di pedalaman itu tidak mengerti yang namanya memberi uang, karena mereka membutuhkan banyak uang. Karena mereka orang-orang miskin, orang-orang susah. Justru Pastor Daud harus membawa yang namanya persembahan kepada mereka. Dan saya bersyukur ada banyak teman-teman di Jakarta ini kalau Pastor Daud lagi pergi, dan mereka menitipkan berkat mereka untuk disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terkadang saudara, kalau saya di daerah, di pulau-pulau, saya bersama teman-teman di sana, kami punya sepakat agar mencari anak-anak Tuhan yang sedang sakit, orang-orang tua yang sudah tidak terurus, lalu mereka banyak yang di tempat tidur, ya. Kemudian kita datang ke sana, lalu kita menitipkan berkat-berkat itu. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan. Ketika Pastor Daud selama 3 minggu itu, saudaraku, ini satu perjalanan yang mengerikan. Tapi saya percaya saudaraku,
Untuk pelayanan ini saya tidak pernah punya motivasi untuk kaya. Bahkan kalau saya pulang pun dengan selamat, itu sudah berkat Tuhan. Karena ketika saya pelayanan penginjilan di daerah-daerah, di pedalaman, saudaraku, berminggu-minggu, itu lawan saya, itu bukan hanya udara, situasi yang tidak enak, tapi penguasa-penguasa di udara, kami sering sekali perang, saudaraku. Jadi saya ceritakan sama anak-anak saya, sama istri saya, kalau saya pulang dengan selamat itu adalah berkat yang besar. Jangan pernah berharap saya bawa uang 1 koper. Jangan pernah bermimpi saya bawa uang 1 karung. Jangan pernah bermimpi. Tetapi doakanlah saya agar saya bisa kembali dengan selamat, saudaraku. Haleluya. Karena saya tahu ketika saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan berjanji Dia akan memberkati anak-anak saya. Tuhan berjanji Dia akan memberikan umur saya yang panjang. Dia berjanji Dia akan memelihara kehidupan kami. Ada jaminan kekekalan. Dan yang pasti satu hal, saudaraku. Orang-orang yang melayani Tuhan itu adalah orang-orang yang prioritas di hati Tuhan. Haleluya. Dan Yesus berjanji apa saja yang kami perlukan, itu Tuhan pasti akan cukupkan. Haleluya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita semuanya juga ketika kita datang ke hadapan Tuhan, haleluya. Jangan pernah takut akan masa hidupmu. Jangan pernah khawatir tentang situasi keadaan rumah tanggamu. Ketika kita datang ibadah, mungkin seperti berat rasanya kalau tidak ngomong tentang kesusahan kita di hadapan Tuhan. Kita sepertinya ada yang kurang kalau kita tidak berdoa tentang berkat dan keuangan. Karena kita sedang terdesak, kita sedang mengalami kesusahan. Tuhan tahu, saudaraku. Bahkan sebelum kita minta pun, ketika kita datang ke gereja, beribadah, berdoa, bahkan di rumah saudaraku, ketika kita belum mengucapkan bahwa kita hari ini beras kita habis, bahwa hari ini gula habis, hari ini uang sekolah anak, hari ini akan bayar rekening ini, bayar rekening listrik dan segala-galanya. Tuhan tahu, saudaraku. Persoalannya adalah apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi pokok kebutuhan kita, buat Tuhan itu sangat kecil, saudaraku. Haleluya. Sangat kecil. Nah, Yudas ini, saudaraku, dia sudah menjadi rasul, tetapi setiap kali dia ada pertemuan, di imagingnya dia, di pikirannya dia, selalu berpikir kalau dia mau pulang nanti ke rumah, ke keluarganya, dia bawa uang. Haleluya. Makanya dalam setiap event, dalam setiap pertemuan, itu Yudas selalu berpikir bagaimana caranya agar saya bisa dapat dan bawa uang ke rumah. Inilah satu kejatuhan Yudas, saudaraku. Nah, akhirnya saudara, lihat. Dengan cara yang jahat, dia datang kepada imam-imam kepala untuk kompromi. Haleluya. Untuk kompromi, untuk apa? Menjual Yesus, menjual firman. Haleluya. Hati-hati saudara, banyak hamba-hamba Tuhan sekarang terlihat sepertinya terurapi. Terlihat sepertinya luar biasa. Tetapi sebenarnya mereka semua menjual firman agar mereka dapat uang. Keliru besar, saudaraku, keliru besar. Kalau mereka sudah mendapatkan upahnya saat ini, nanti kita lihat, saudaraku. Tetapi berbahagialah orang-orang yang tekun dan setia melayani Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang tekun dan setia beribadah kepada Tuhan. Sekalipun sekarang ini terlihat hidup kita itu menderita untuk sesaat. Tetapi Tuhan berjanji, Dia akan memberikan penghiburan dan tempat yang terbaik bagi setiap kita yang setia melayani Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Ayat yang kelima, mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ayat 6, ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah, orang-orang yang menjual nama Yesus bukan karena untuk tujuannya memberitakan kabar baik dan kerajaan Allah, tetapi hanya sekedar topeng saja. Mereka ini adalah pengkhianat-pengkhianat di akhir zaman, saudaraku. Nah, bagi saudara-saudara yang mendengarkan renungan pagi hari ini, jangan kita ambil bagian dalam proyeknya Yudas ini. Dengar baik-baik, saudaraku. Dengar baik-baik. Haleluya. Buat Tuhan itu kalau Dia mau memberkati saudara dan saya sangat mudah. Tidak mesti kita harus mendesain, merancangkan pikiran-pikiran yang jahat. Tak perlu, saudaraku. Kitab Amsal berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tuhan berjanji Dia pasti akan memberkati orang-orang yang bersungguh hati.
Haleluya. Dia tidak akan pernah tinggalkan, saudaraku. Kalau kita percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka iman kita itu tidak akan pernah sia-sia, saudaraku. Haleluya, praise the Lord. Nah, satu lagi saudara, kita perhatikan 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Kita lihat 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Nah, akhirnya Yudas ini apa, saudaraku? Ketika gara-gara rencana jahatnya ini dan akhirnya Yesus dihukum mati, disalibkan, Yudas itu menyesal, saudaraku. Menyesal. Ya, 30 keping perak itu nilai jual seorang manusia, itu cukup untuk membeli tanah, saudara. Tapi ketika Yesus itu gara-gara rencana dan otaknya yang jahat itu, akhirnya Yesus pun ditangkap dan akan dihukum mati. Itu Yudas menyesal, saudaraku. Dia menangis, lalu dia ambil uang 30 keping perak itu, dia buang ke bait Allah. Lalu dengar, saudaraku, Matius 27 ayat 38. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukum mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak boleh diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah, uang haram, saudaraku. Haleluya. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang-orang asing. Itu sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah Hakaldama, saudaraku. Nah, orang-orang yang punya motivasi untuk kaya dalam pelayanan, ini berbahaya hidupnya, saudaraku. Sangat berbahaya. Haleluya. Ya. Banyak masalah dan persoalan akan muncul. Tetapi orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas melayani Tuhan, itu Tuhan akan berkati, saudara. Haleluya. Nah, kemudian di 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Haleluya, praise the Lord. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, mari kita punya motivasi yang benar melayani Tuhan. Mari kita punya motivasi yang benar untuk beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi buat Tuhan, apa yang kita khawatirkan itu adalah iman yang paling rendah. Karena apa? Karena bangsa-bangsa di dalam dunia ini pun sedang mengejar, berjuang untuk mencari itu. Urusan-urusan yang sepele itu adalah masalah iman yang rendah di hadapan Tuhan. Tetapi saudaraku, mari sama-sama kita melayani Tuhan dan percaya bahwa berkat bangsa-bangsa itu akan Tuhan bawa dan Tuhan alirkan ke rumah Tuhan, ke rumah anak-anak kerajaan Allah, sehingga anak-anak kerajaan Allah itu akan hidup diberkati. Haleluya. Untuk saat ini, mungkin saudara punya masalah, saudara berkata, Pastor Daud, saya lagi punya masalah tuh untuk masalah keuangan saya. Saya lagi masalah untuk pekerjaan saya. Rumah tangga saya sedang punya masalah banyak hal. Saya mau pastikan, saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengadakan, Tuhan sanggup buka jalan. Di mana saudara tidak lihat jalan di depan, Tuhan sanggup buka jalan. Masalahnya mari kita lakukan setia dulu. Mari kita taat dulu ke hadapan Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik dulu buat Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Maka Dia akan mencukupkan, menggenapi semua apa yang akan kita butuhkan. Nah, ini masalahnya kita belum berbuat banyak kepada Tuhan. Kita belum menyenangkan hati Tuhan. Tapi di pikiran kita, motivasi kita sudah selalu terikat dan melilit dengan uang. Ini yang salah, saudaraku. Haleluya, praise the Lord. Jadi Yudas ini adalah satu nubuatan di akhir zaman, saudara. Ya, apalagi sekarang ini memang masa-masa sukar. Dan orang-orang mulai berpikir kalau tidak punya uang, ini pasti akan benar-benar menghadapi yang namanya kiamat dalam dunia ini. Saya mau pastikan saudara, janji Tuhan
Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ketika kita melayani Tuhan, dengar baik-baik, buat Pastor Daud, saya punya motivasi yang tidak tergoyahkan dalam iman saya. Saya katakan begini kepada Tuhan, kalau saya mau melayani Tuhan, saya mau membayar waktu saya kepada Tuhan, saya mau pergi untuk Tuhan. Tetapi, kalau saya melakukan untuk Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan yang melakukannya untuk saya. Kalau saya pergi untuk Tuhan, Tuhan yang datang untuk saya. Kalau saya membayar waktu saya untuk Tuhan, Tuhan yang akan membayar semua apa yang kami butuhkan, saudaraku. Dia yang mengerjakan. Dan ada banyak hal terjadi. Ya, ada banyak hal terjadi, saudaraku. Ya, kalau Pastor Daud cerita sekarang di sini, saudara, terlalu panjang. Tetapi yang pasti, saudara, Pastor Daud harus bersaksi. Satu kali, saudara, ketika saya ingin membayar sewa rumah atau kontrak rumah, saudara, Pastor Daud berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya baru pulang dari pelayanan, bagaimana mungkin saya bisa membayar untuk sewa rumah, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, saya nggak perlu pergi mencari solusi, pinjam uang, bahkan kejar orang, cari backing, cari kenalan, untuk boleh meminjamkan uang kepada kami. No, tidak, saudaraku. Tuhan tidak izinkan itu. Memang berjalan dengan Tuhan itu butuh yang namanya keteguhan, saudara. Butuh yang namanya keyakinan. Di ujung-ujung persoalan, di ujung-ujung masalah, bahkan deadline-nya sudah dekat, itu kadang kita memang takut. Kadang-kadang kita merasa ngeri dan dipermalukan. Tetapi dengar baik-baik, saudaraku. Jelas Pastor Daud, kenapa Pastor Daud yakin betul. Kenapa Pastor Daud semakin mencintai Tuhan. Karena dia tidak pernah berbohong, saudara. Ada seorang teman, ya, ketika mereka mengetahui Pastor Daud menghadapi persoalan ini, saudara. Lalu teman saya ini juga berempati. Tanpa disadari teman saya ini, dia punya saudara, saudaraku. Dari luar negeri bahkan. Saya tidak usah sebut negaranya. Dan saudaranya ini telepon dia, saudara. Dan ini rencana Tuhan. Saudaranya ini telepon dia. Dan dia katakan begini, Bu, ada nggak sih di sana hamba Tuhan yang sedang membutuhkan dana? Saya seperti digerakkan Tuhan. Ada hamba Tuhan yang sedang membutuhkan biaya untuk sewa rumahnya. Saudara lihat, saudaraku. Yang Pastor Daud tidak kenal, jauh. Itu mungkin sudah orang ring yang ketiga dari teman saya itu. Saya nggak punya teman lagi, saudaraku. Dan saya nggak ngomong pinjam duit sama dia. Haleluya. Ketika saya melayani, dia tanya, lalu saya cerita, saudara. Justru Tuhan gerakkan orang yang dari luar negeri lewat dia, saudaraku. Lalu dia WA saya, Pastor Daud, ini ada persembahan untuk mendukung Pastor Daud boleh membayar sewa rumah Pastor Daud. Haleluya. Dari mana, Bu? Ini dari dia sebut negaranya dan saya bersyukur sekali. Ternyata antar bangsa, saudaraku. Tuhan bisa gerakkan orang-orang yang di luar negeri sana untuk memberkati saudara. Jangan pernah takut, saudaraku. Jangan pernah takut. Kalau itu berkat saudara, kalau itu berkat saya, kalau itu berkat kita, itu pasti akan nyampe kepada saudara. Masalahnya kita selalu gentar, kita takut, Tuhan bagaimana ini, bagaimana Tuhan, bagaimana ini. Haleluya, saya mau pastikan saudara, kalau kita tekun melayani Tuhan, kalau kita setia melayani Tuhan, kalau kita terus dengan sekuat tenaga kita, bilang sama Tuhan, Tuhan, sebatas yang aku mampu, aku harus kerjakan, aku harus melayani Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Haleluya. Maka Tuhan akan bilang, sebatas yang aku mampu juga, aku akan menolong engkau. Coba saudara bayangkan betapa besarnya perbedaannya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan sekuat tenaga saya rindu melayani Tuhan, sekuat tenaga saya, semampu saya mau melayani Tuhan. Tuhan jawab apa? Baik. Maka saya juga sekuat saya akan memberkati engkau. Semampu saya, kata Tuhan, saya akan melindungi dan menolong engkau. Luar biasa, saudara. Kalau saudara mau mengalami hal seperti ini, saudaraku, mari sama-sama sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mari sama-sama sungguh-sungguh dengan tulus menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kalau kita sanggup menyenangkan hati Tuhan,
maka Tuhan pasti akan sanggup menyenangkan hatimu. Saudara sudah bisa tahu include daripada bahasa itu. Kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, saudaraku, kita bisa menyenangkan hati Bapa, maka Bapa juga tidak akan tanggung-tanggung, saudara. Dia akan menyenangkan hatimu. Wow, luar biasa sekali, saudaraku. Luar biasa sekali. Ketika saudara sakit, dengar baik-baik, bilang sama Tuhan, Tuhan, sekalipun aku sakit, Tuhan Yesus, aku rindu melayani Tuhan. Jangan tunggu saudara, tunggu sembuh dulu baru melayani Tuhan. Tuhan tahu kekuatanmu. Tapi ketika engkau sedang tidak enak badan, ketika engkau sedang lemas, ketika engkau mungkin saudara merasa kurang sehat, bilang sama Tuhan, Tuhan, kondisi di titik terendah ini pun, aku rindu melayani engkau. Coba saudara lihat, ketika saudara di kondisi yang paling buruk sekalipun, saudara bilang saya mau melayani Tuhan. Saudara ambil waktu berdoa, saudara ambil baca firman, saudara mulai berdoa syafaat buat gereja, buat teman-temanmu saudaraku, itu sudah melayani. Mungkin saudara tidak bisa berjalan jauh, tapi saudara bilang, Tuhan dalam kondisi ini, aku rindu melayani Tuhan. Tuhan lihat kesungguhan hatimu. Ada banyak orang-orang sungguh-sungguh melayani Tuhan ketika dia kuat. Ketika kita tanya, apa kabar? Dahsyat. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Allah dahsyat. Yes, Allah dahsyat. Kenapa dahsyat Allah? Karena dompetnya masih penuh, saudaraku. Kenapa dia katakan, Allah kita dahsyat, luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dia lagi sehat, saudaraku. Ketika kita tanya kabar ketika datang di gereja, halo apa kabar sahabat semuanya? Luar biasa, yes luar biasa. Karena satu, dalam keadaan sehat, dua, ya kan dompetnya masih terpenuhi, saudara, dengan uang, saudaraku. Tiga, keluarga aman sentosa semuanya. Tapi alangkah lebih dahsyat lagi, saudara, ketika kita bilang Allah kita dahsyat, sekalipun saudara lagi encok. Allah kita itu dahsyat, sekalipun dompet saudara itu lagi kosong. Allah kita luar biasa, sekalipun di rumah ada banyak masalah, tapi tetap melayani Tuhan, tetap mencari Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap beribadah. Allah kita dahsyat, saudaraku. Praise the Lord. Kalau saudara sudah melakukan itu, saudara bisa menyenangkan hati Tuhan di limit terendah saudara, maka Tuhan akan menyenangkan hati saudara di limit yang paling tinggi, saudaraku. Haleluya. Karena Allah tidak punya alasan lagi melihat engkau. Jangan kita menjadi orang munafik, saudaraku. Ketika kita diberkati, kita rajin ke gereja. Tetapi ketika kita mengalami berkat yang kurang, sudah mulai malas. Itu orang biasa. Itu orang biasa. Ketika kita sehat melayani Tuhan, itu orang biasa. Ketika kita lagi aman-aman rumah tangga, melayani Tuhan, itu orang biasa. Tapi yang menjadi luar biasa adalah ketika kita tidak enak badan, bahkan sakit, kita tetap melayani Tuhan. Itu baru namanya luar biasa. Ketika kita bokek, nggak punya uang tanggal tua, tetap beribadah melayani Tuhan. Itu yang namanya luar biasa. Ketika di dalam rumah tangga ada persoalan, tapi kita tetap mendahulukan Tuhan. Itu yang namanya luar biasa. Haleluya. Praise the Lord. Pagi hari ini, saudaraku, ambil keputusan. Kita mau seperti Yudas atau kita mau seperti Yohanes. Ambil keputusan, saudaraku. Kalau hanya masalah uang yang dikejar-kejar oleh Yudas, terlalu kecil buat Tuhan. Itu perkara kecil, saudaraku. Karena emas dan perak kepunyaanku, kata Tuhan. Bangsa-bangsa dan raja-raja singgasana, itu pun kepunyaan Tuhan. Sekali lagi, tidak sanggupkah Tuhan memindahkan kekayaan bangsa-bangsa ke rumah saudara? Sanggup, saudaraku. Pastor Daud pernah mengalaminya, bahkan sering. Kekayaan bangsa-bangsa mengalir ke rumah Tuhan, ke rumah anak-anak Tuhan, ke rumah hamba-hamba Tuhan. Mengalir. Apa saudara pikir di dalam dunia ini tidak banyak orang-orang yang diberkati Tuhan, yang sebenarnya rindu mencari orang-orang yang bersungguh hati untuk ditolong dan diberkati, karena memang mereka dipakai Tuhan, saudaraku. Masalahnya kita beribadah nggak pernah sampai ke dalam hadirat Tuhan. Tidak pernah sampai doa kita ke hadapan Tuhan. Ketulusan kita, kesungguhan hati kita, itu cuma hanya di bawah. Haleluya. Sekali lagi, kalau kita sanggup menyenangkan hati Tuhan dalam seluruh hidup kita, saya pastikan Tuhan tidak akan berlama-lama untuk menyenangkan hati saudara. Karena Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia ingin menunjukkan kebaikan-kebaikannya kepada anak-anaknya. Pagi hari ini, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.